Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya di dalam pembelajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah, dalam maunan Allah, hidayah dari Allah, sehingga kita tetap dalam jalan yang benar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kajian kali ini tentang bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu secara istilah adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi ada pada masa sekarang. Itu bid'ah. Dan semua bid'ah itu di dalam hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesuatu yang orang yang sesat pasti termasuk dalam neraka. Bila diketahui anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengatakan setiap bid'ah itu sesat, maka kita termasuk bid'ah, karena memang kita nggak ada pada masa Rasulullah. Ya, yang dimaksud bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah, atau perbuatan yang tidak ada pada masa Rasulullah, tapi diadakan pada masa sekarang, itu bid'ah. Contoh gampangnya adalah HP yang kalian saksikan, ini bid'ah. Kipas, kemudian speaker salon, itu semuanya bid'ah. Ya, oleh karena itu enggak semuanya bid'ah itu sesat. Artinya kulun itu secara huruf, secara bahasa Arabnya adalah keseluruhan, tapi enggak semua kulun itu artinya adalah semua, tapi ada yang sebagian. Seperti Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, Allah menciptakan makhluk di dunia ini semuanya dari air. Ya, bahwa setiap yang ada, bahwa makhluk yang ada di dunia ini hidupnya dengan air. Ya, tapi nggak semuanya itu, kecuali setan. Setan itu nggak tercipta dari air, tapi tercipta dari api. Ya, karena itu tidak semua artikul itu menunjukkan sesuatu yang tidak mempunyai arti keseluruhan, seperti keseluruhan enggak, tapi sebagian. Nah, karena itu jemaah, anak-anakku sekalian dirahmati Allah, kita harus hati-hati bid'ah itu. Bid'ah itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang wajib, juga ada yang mubah. Ya, enggak semuanya bid'ah itu. Yang muharram itu, yang haram itu seperti bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, orang-orang Jabariyah, Murji'ah, di mana mereka mengatakan bahwa seperti Mu'tazilah ini. Mu'tazilah itu ada yang mengatakan gini, orang mengaku Islam, orang Islam gitu, ketika dia itu ucapannya mengatakan kafir, tapi hatinya tetap Islam, maka dikasih dalam kategori Islam. Yakni kalau ada orang menyembah berhala atau menyembah masuk Kristen, tapi hatinya tetap Islam, dia itu masih dikatakan Islam, masuk surga katanya. Padahal nggak semudah itu mengatakan seperti itu. Ini adalah ajaran-ajaran yang termasuk bid'ah yang salah. Atau ada orang berkeyakinan sholat itu tidak wajib, sholat itu cukup ingat kepada Allah, nggak usah sholat. Ini adalah termasuk bid'ah yang dhalalah, yang haram. Kemudian ada bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib itu seperti apa? Seperti belajar ilmu nahwu, ilmu tajwid, ilmu sharaf. Itu semuanya bid'ah yang wajib kita lakukan. Karena kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, tidak belajar ilmu nahwu, sharaf, kita tidak bisa memahami dari kebacaan benar dari Al-Quran, tidak bisa mengetahui cara bacanya kitab, dan juga tidak bisa mengetahui kedudukan yang ada dalam kitab. Oleh karena itu ada bid'ah yang wajibah. Kemudian ada bid'ah yang sunnah. Sunnah itu seperti tarawih ini kan pada zaman Rasulullah tidak dilakukan secara berjamaah, tapi dengan sendiri-sendiri. Dilakukan berjamaah itu pada masanya Umar bin Khattab, akhirnya dilakukan berjamaah. Dan Sayyidina Umar pernah dikatakan, nikmatu bid'atil hadza, bid'ah yang paling bagus adalah ini, yakni melaksanakan tarawih secara berjamaah. Oleh karena itu tarawih secara berjamaah itu adalah itu pertama kali dilakukan pada zamannya Sayyidina Umar, bukan pada zamannya Rasulullah. Ketika zaman Rasulullah, tarawih itu dilakukan sendiri-sendiri, dan di rumah Rasulullah pernah sholat tarawih di rumah.
Nah, mungkin itu saja nak perkenalan kali ini. Semoga ada manfaatnya, berikutnya kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.